Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Farah Salsabila Kansarinsyah, siswi dari SMA N 28 Kabupaten Tangerang, dan saya dari kelas 10 MIPA 5. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang transport membran, yaitu transport pasif. Transport pasif itu dibagi dua, yaitu difusi dan osmosis. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang osmosis. Sebelum kita lanjut ke praktikumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran. Agar kalian lebih paham, yuk kita lanjut ke praktikumnya. Alat dan bahannya adalah sirup, lilin, sedotan, gelas transparan, air, tusuk sate, peniti, garpu, penggaris, dan spidol. Caranya adalah dengan meretakkan cangkang telur tanpa merobek lapisan dalam telur atau membran. Lalu, kalian lubangi atas telur yang tidak diretakkan dengan peniti agar sedotan bisa masuk. Tandai sedotan dengan spidol dengan satuan sentimeter. Masukkan sedotan ke dalam telur yang sudah dilubangi dengan peniti tadi. Masukkan sedotan sampai setengah telur. Tutup pinggiran lubang dengan cairan lilin sampai tertutup rapat. Siapkan gelas 1 lalu masukkan 100 ml air. Siapkan gelas 2 lalu masukkan 100 ml air. Masukkan sirup ke gelas 2 lalu aduk. Letakkan 3 tusuk sate ke dalam gelas sebagai penyangga. Letakkan telur di berbagai gelas dengan menenggelamkan bagian telur yang sudah terkelupas. Diamkan selama beberapa menit. Dalam 10 menit, larutan telur naik 2 cm pada gelas yang berisikan air. Sedangkan dalam 10 menit, larutan telur tidak naik sedikit pun pada gelas yang berisikan sirup. Beberapa menit setelahnya, larutan telur pun bertambah naik hingga mencapai 6 cm pada gelas yang berisikan air. Sedangkan pada gelas yang berisikan sirup, larutan telur tidak naik sedikit pun. Bisa lihat kan, ternyata larutan telur yang naik ke sedotan itu terdapat di gelas yang berisikan air, bukan yang berisikan sirup. Apakah kalian tahu kenapa sih larutan telur ini naik ke sedotan hanya yang terdapat di gelas yang berisikan air, tidak yang di gelas yang berisikan sirup?
Kalian tahu kan tadi osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Nah, air ini adalah larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis. Sedangkan sirup ini adalah larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Sedangkan telur ini adalah larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Air dan telur dari rendah ke tinggi. Nah, maka dari itu yang termasuk osmosis adalah gelas yang berisikan air, ya. Sedangkan sirup tinggi, telur juga tinggi. Jadi, sirup dan telur bukan termasuk osmosis. Dan apakah manfaat osmosis itu? Manfaat osmosis itu sangat banyak. Contohnya adalah untuk pengawetan makanan dan untuk pemupukan tanaman. Apakah praktikum osmosis ini hanya bisa menggunakan metode telur? Tidak juga. Praktikum osmosis ini bisa digunakan dengan usus sapi, kentang, wortel, dan lain-lain. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.